Selamat datang di Debate. Hari ini kita akan membongkar dua perasaan yang mungkin sangat akrab ya bagi kita semua di era modern, stres dan kesepian. Materi kita yang diambil dari analisis seorang psikolog budaya menyajikan sebuah pandangan yang menurut saya sangat menarik. Stres itu muncul dari terlalu banyak interaksi yang tidak kita inginkan, sementara kesepian lahir dari kurangnya hubungan yang bermakna. Nah, dan ini langsung membawa kita ke jantung perbincangan kita. Kalau kita harus memilih, mana yang sebenarnya merupakan ancaman yang lebih besar bagi kesehatan mental kita dalam jangka panjang? Apakah stres kronis akibat gesekan sosial yang tak henti-hentinya, atau justru kesepian yang mendalam akibat isolasi? Ini bukan sekedar pertanyaan teoretis, karena jawabannya akan menentukan di mana kita harus memfokuskan energi kita untuk membangun ketahanan diri. Tepat sekali. Dari sudut pandang saya, kesepian adalah kondisi yang secara fundamental jauh lebih merusak dan lebih sulit untuk dipulihkan. Karena itu prioritas kita seharusnya adalah membangun jaring pengaman sosial yang beragam, sambil melatih kemampuan untuk menikmati kesendirian yang berkualitas. Nah, di sini pandangan kita berbeda. Saya justru melihat stres yang dalam materi kita didefinisikan sebagai perasaan kehilangan kendali sebagai akar dari semua masalah ini. Jadi menurut saya, strategi yang paling efektif dan paling mendasar adalah fokus pada cara-cara untuk merebut kembali kendali dan rasa berdaya atas hidup kita. Bukan sekedar menambah interaksi sosial yang justru bisa jadi bumerang. Baiklah, mari kita mulai dari argumen saya. Saya katakan kesepian lebih berbahaya, dan ini bukan cuma soal perasaan sedih ya. Materi kita menyajikan sebuah data perbandingan yang cukup mengejutkan antara Korea Selatan dan Jepang. Harapan hidup di Korea yang digambarkan sebagai masyarakat yang sangat tertekan oleh stres ternyata kini melampaui Jepang, sebuah masyarakat yang sering diidentikan dengan fenomena kesepian ekstrim. Implikasinya menurut saya cukup jelas. Stres, seberat apapun rasanya, tampaknya lebih bisa diselamatkan daripada isolasi total. Tapi apakah itu perbandingan yang fair ya? Kan banyak faktor lain yang mempengaruhi harapan hidup sebuah negara. Tentu, tapi ini menyoroti sebuah logika fundamental. Untuk mengatasi stres karena terlalu banyak interaksi, secara teori solusinya sederhana. Kurangi interaksi, ambil cuti, matikan ponsel. Tapi gimana cara mengatasi kesepian? Kita tidak bisa begitu saja menambahkan orang ke dalam hidup kita. Apalagi jika kita sudah berada dalam kondisi di mana tidak ada siapa-siapa di sekitar kita. Ini bukan masalah teknis, ini masalah eksistensial dan dampaknya mengerikan. Materi kita menggarisbawahi fakta bahwa kesepian itu terbukti secara kausal menyebabkan kematian dini. Ini bukan spekulasi, ini data epidemiologis yang kuat. Sampai-sampai negara maju seperti Inggris merasa perlu membentuk Kementerian Kesepian untuk menanganinya sebagai krisis kesehatan publik. Saya tidak menyangkal dampak buruk kesepian. Tentu saja tidak. Tapi saya ingin mempertanyakan apa akarnya. Mungkin kita hanya melihat gejalanya, bukan penyakit utamanya. Siklus setan diciptakannya. Materi ini menjelaskan bagaimana seseorang yang tidak tahan lagi dengan kesepian seringkali mengambil jalan pintas dengan masuk ke dalam hubungan yang buruk atau asal-asalan. Hasilnya bisa ditebak, kekecewaan, sakit hati yang kemudian justru mendorong mereka kembali ke isolasi yang lebih dalam dan lebih pahit dari sebelumnya. Ini adalah spiral ke bawah yang sangat sulit dipatahkan. Episode stres, meskipun menyakitkan, seringkali bersifat sementara. Tapi spiral kesepian ini bisa melenyapkan harapan seseorang secara permanen. Saya paham mengapa argumen itu terlihat meyakinkan. Tapi kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, apa yang sebenarnya menyebabkan seseorang sampai pada titik isolasi atau masuk ke dalam siklus setan itu? Disinilah saya percaya letak masalah sebenarnya, hilangnya kendali. Materi kita mendefinisikan stres dengan sangat spesifik, bukan sebagai emosi negatif biasa, tapi sebagai perasaan negatif yang dirasakan ketika seseorang kehilangan kendali. Kata kuncinya di sini adalah kendali. Rasa berdaya atas hidup sendiri, atau yang sering disebut agensi pribadi, itu kebutuhan psikologis yang paling dasar. Ketika itu hilang, seluruh sistem kita berantakan. Bagaimana Anda menghubungkan hilangnya kendali ini secara langsung dengan dampak fisik yang Anda sebutkan? Oke, secara neurologis, buktinya sangat kuat. Materi kita menyebutkan bahwa otak memproses penderitaan akibat penolakan sosial, misalnya dipermalukan di depan umum oleh atasan, di area yang sama persis dengan rasa sakit fisik. Area ini namanya anterior cingulate cortex,
yang bisa kita anggap sebagai pusat alarm rasa sakit di otak kita. Artinya, bagi otak tidak ada bedanya antara tulang yang patah dengan harga diri yang hancur. Keduanya adalah ancaman serius. Hilangnya kendali sosial terasa seperti cedera fisik. Dan ini juga menjelaskan mengapa solusi yang Anda tawarkan, yaitu menambah interaksi sosial, bisa sangat beresiko. Materi secara eksplisit memperingatkan bahwa memaksa diri bertemu banyak orang untuk mengatasi kesepian justru bisa memperburuk masalah, terutama bagi mereka yang energinya mudah terkuras oleh interaksi. Itu hanya menciptakan stres baru. Sebaliknya, solusi paling manjur yang ditawarkan materi adalah melakukan perubahan kecil dan konkret yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Nah, disitulah kuncinya, merebut kembali kendali, sekecil apapun. Itu poin yang menarik, tapi mari kita lihat salah satu contoh paling kuat dalam materi kita ya. Contoh tentang seorang pekerja yang stres karena pekerjaannya, dan solusinya adalah berbicara dengan seorang teman yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan itu, seorang pemilik bengkel. Bukankah ini bukti paling nyata bahwa solusi yang bersifat relasional, membangun hubungan adalah kuncinya? Hubungan yang longgar dan beragam seperti ini berfungsi sebagai katup pengaman emosional. Kita bisa meluapkan semua frustrasi kita tanpa takut dihakimi atau memperkeruh suasana di kantor. Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun sebuah ekosistem sosial yang bervariasi. Tunggu dulu, saya setuju contoh itu sangat penting. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya bukan mengapa hubungan itu berhasil, tapi apa elemen yang sebenarnya membuat interaksi itu berhasil. Menurut saya, ini bukan tentang hubungannya, tapi tentang fakta bahwa konteks tersebut memberikan si pekerja kendali penuh atas narasinya. Pemilik bengkel itu tidak bisa menilai performa kerjanya, tidak punya kepentingan politik kantor, tidak akan menyebarkan gosip. Si pekerja bisa mengatakan apapun yang dia rasakan tanpa konsekuensi. Dia aman. Jadi ini bukan sekedar soal mencari koneksi, ini tentang menemukan ruang aman di mana seseorang bisa memulihkan kendali atas cerita dan emosinya. Hubungan itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih dalam, pemulihan agensi. Saya setuju dengan alur berpikir itu, karena itu meremehkan nilai dari perspektif luar ya. Tapi baiklah, mari kita beralih ke poin lain yang menurut saya sangat krusial, yaitu perbedaan antara kesepian dan kesendirian. Materi kita secara cerdas membedakan keduanya. Di sini digunakan istilah Korea, oreum untuk kesepian dan godok untuk kesendirian. Kesepian atau oreum itu kondisi pasif yang menyakitkan, rasanya seperti ditinggalkan sendirian di tengah pesta. Sebaliknya, kesendirian atau godok adalah pilihan aktif dan bermakna. Misalnya, sengaja meluangkan waktu untuk membaca buku, merenung, atau menekuni hobi. Ini menunjukkan bahwa strategi melawan kesepian bukan hanya tentang bertemu orang, tapi juga tentang membangun kapasitas internal untuk bisa sendirian dengan baik. Ini adalah keterampilan bertahan hidup jangka panjang yang fundamental. Saya setuju 100% bahwa kemampuan untuk sendirian dengan baik itu sangat penting. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa begitu banyak orang gagal mencapainya? Mengapa menyendiri terasa seperti siksaan bagi mereka? Materi kita memberikan jawaban yang tajam untuk ini, yaitu perjuangan untuk pengakuan atau injong tujang. Ini pada dasarnya kondisi di mana harga diri kita sepenuhnya bergantung pada validasi dan likes dari orang lain. Bahkan hobi yang seharusnya jadi sumber kebahagiaan pribadi, malah berubah jadi ajang pamer untuk membuat orang lain terkesan. Ini manifestasi paling ekstrim dari hilangnya kendali internal. Seseorang tidak akan pernah bisa menikmati kesendirian yang bermakna jika sumber harga dirinya ada di tangan orang lain. Jadi, sebelum kita bisa belajar menikmati godok, kita harus terlebih dahulu merebut kembali kendali atas sumber harga diri kita. Lagi-lagi ini kembali ke masalah agensi dan kendali pribadi. Tapi, Anda mengabaikan bagaimana perilaku kita saat stres justru secara aktif menghancurkan fondasi itu. Materi menyoroti salah satu kebiasaan paling destruktif yang kita lakukan saat stres, melampiaskannya pada orang terdekat, terutama pada mereka yang kita anggap lebih lemah atau paling pengertian. Kita pulang kantor setelah dimarahi atasan, lalu membentak pasangan di rumah. Perilaku ini, yang lahir dari stres, secara langsung meracuni fondasi dukungan sosial kita. Seperti yang dikatakan materi dengan sangat pedih, orang-orang baik akan pergi lebih dulu. Pada akhirnya, tindakan untuk melepas stres ini justru menjadi resep paling manjur untuk menciptakan kesepian yang dalam di masa depan. Jadi, fokus hanya pada melepas stres tanpa memikirkan dampaknya adalah, ya, tindakan bunuh diri secara sosial. Nah, ini dia poin kuncinya.
Saya setuju sepenuhnya, itu kebiasaan yang merusak. Tapi itu justru memperkuat argumen saya. Kita harus bertanya, mengapa seseorang melakukan hal itu? Itu bukan karena mereka jahat. Mereka melakukannya karena mereka merasa tidak berdaya dan kehilangan kendali dalam menghadapi sumber stres yang sebenarnya. Misalnya, atasan yang semenang-menang. Melampiaskannya pada orang yang aman di rumah adalah sebuah upaya yang, salah arah dan tragis untuk merebut kembali sedikit saja rasa kendali. Itu adalah gejala dari penyakit inti, yaitu hilangnya agensi. Maka, solusi yang benar bukanlah sekedar menasihati, jangan lakukan itu, yang sama sekali tidak berguna, tetapi menyediakan cara-cara yang lebih sehat untuk memulihkan kendali. Dan materi menyarankannya dengan sangat jelas. Hal-hal kecil seperti memastikan tidur cukup, berjalan kaki 15 menit, atau bahkan hanya mengambil beberapa napas dalam-dalam. Itu adalah tindakan-tindakan konkret untuk memulihkan agensi. Diskusi kita, saya melihat sebuah pola yang jelas. Meskipun hilangnya kendali adalah percikan api yang menyulut stres, api yang membakar dalam jangka panjang adalah erosi hubungan sosial yang berujung pada isolasi. Itu dampak yang jauh lebih fatal dan sulit untuk dipadamkan. Materi kita, dari awal hingga akhir, menunjukkan bahwa membangun jaringan sosial yang beragam, baik yang dalam maupun yang longgar, serta mengembangkan kapasitas untuk menikmati kesendirian yang produktif adalah strategi pertahanan yang paling kuat. Ini adalah cara kita membangun benteng untuk melindungi kesejahteraan kita secara holistik. Sebaliknya, percakapan ini bagi saya semakin memperjelas bahwa apapun labelnya, stres, kesepian, atau bahkan kecemasan, akar penderitaan psikologis kita berasal dari satu sumber, persepsi bahwa kita tidak lagi memegang kendali atas hidup kita. Oleh karena itu, langkah pertama yang paling fundamental dan bisa langsung dilakukan adalah tindakan-tindakan yang secara spesifik bertujuan memulihkan rasa berdaya kita, sekecil apapun itu. Tanpa fondasi kendali internal ini, setiap upaya untuk membangun hubungan sosial yang sehat akan selalu rapuh dan berisiko gagal. Pada akhirnya, materi ini tidak menyajikan pilihan yang mudah antara hitam dan putih. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa rumit dan eratnya jalinan antara dunia internal kita, yaitu rasa kendali, dan dunia eksternal kita, yaitu hubungan sosial kita. Dan memahami bagaimana kedua kekuatan ini saling mempengaruhi adalah kunci untuk menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Jelas, ini adalah perbincangan yang menunjukkan bahwa masih banyak sekali yang bisa kita gali lebih dalam dari materi ini.